Kalau lari ke negeri sungai, mungkin baru sampai tengah malam. Aduh. Hei, tunggu. Hei, kamu. Siang bolong ngebut begini, paham aturan lalu lintas tidak? Memangnya tak ada yang mengurus? Orang-orang ini mengejar secepat itu. Mau apa mereka? Kakek akan membuat wasiat hari ini. Kakak pasti sudah tak sabar. Kakekmu paling memihak padanya. Apa dia masih mau menghabisimu? Kujila, Mau mati di jalan? Kalian ngebut. Sebagai warga Tiongkok, aku wajib melaporkan kalian. Tunjukkan SIM, nama dan umur. Astaga. Aku putri kedua keluarga Li Huira. Ada yang mengejarku untuk membunuhku. Astaga. Calon adik iparku cantik sekali. Kakaknya pasti tak kalah cantik. Mereka akan segera datang, sebaiknya cepat pergi. Geser ke dalam. Cepat jalan, bengong apa? Sebenarnya kamu siapa? Mau apa kau? Aku, Cenan. Petani dari Gunung Sumber Langit. Mau numpang ke negeri sungai. Sudah cukup, aku tidak bercanda. Ada yang mengejar, turun sekarang, masih sempat. Berhenti, berhenti, berhenti. Diam di mobil, jangan bergerak. Tak ada urusanmu di sini. Sebaiknya suruh dia kembali. Dia bukan lawan mereka. Kukari mati. Salju kecil juara bela diri kota sungai. Mengalahkan mereka gampang. 3, Apa? 2, 1. Salju kecil. Bagaimana denganmu? Aku, bukan tandingan mereka. Cepat lari. Berapa uang yang diberikan Li Huining? Aku juga bisa memberimu. Kau saja mau mengajariku? Hei, bisa hargai aku sedikit? Lepaskan dia. Bocah ini muncul dari mana? Zitiga. Habisi mereka semua. Ada urusan, hadapi aku. Jangan persulit mereka. Sudah di ambang maut, masih sempat memikirkan orang lain. Apa semuanya akan berakhir sampai di sini? Bicara. Siapa yang mengirim kalian? Mereka minum racun. Cukup profesional juga. Jangan. Sudah bangun. Kau masih hidup. Bajuku mana? Dipakai sahabatmu. Kau menyelamatkan kami? Ya, Tak kusangka, orang ini compang-camping. Dia juga jago bertarung. Terima kasih. Ini kartu emas berisi 1 juta, ambillah. kita semua keluarga. Tak perlu sungkan. Keluarga apaan? Jangan sok akrab. Putri sulung keluarga Prem di negeri sungai adalah tunanganku. Harusnya kau memanggilku kakak ipar. Rani. Kau benar-benar percaya dia kakak iparmu, sampai membawanya pulang? Kalau tak ada dia, mungkin kita tak bisa berdiri di sini. Percaya saja dulu padanya. Kau tak merasa dia mirip pengemis? Ya, sedikit. Kalian lagi ngomongin apa? Ah, bukan apa-apa. Oh ya, Kakakmu di mana? Asyik. Kusaranin, mending urungkan niatmu.
Li Huining dekat dengan Tuan Wang dari keluarga terkaya di Jiangzhou. Meski kau jago berkelahi, dibandingkan tuan muda dari keluarga kaya, dia sama sekali tak akan melirikmu. Ada urusan seperti ini juga. Kakakmu. Memang begitu. Nanti juga tahu kalau sudah bertemu. Ayah, bukankah kakek sakit dan mengumpulkan keluarga? Ini sedang apa? Tuan Besar. Hari ini ada tamu penting datang. Menyuruh kami menatanya khusus. Warren, kenapa baru pulang? Kakek, maaf. Kakek, aku mengalami masalah jadi Kakek sudah memberitahu semalam. Hal sepenting ini kau berani terlambat. Kau tak menganggap serius kata-kata kakek. Ini tunanganku. Kenapa dia tak secantik adik iparku? Kakak benar. Kalau bukan karena orang-orang yang sengaja menjebakku, aku tak akan terlambat. Benar, kan, Kak? Apa maksudmu? Jangan-jangan terjadi sesuatu di jalan. Jalannya memang tidak aman. Untung Tuan menolong kami. Aku dan Salju Yo lolos. Si kampungan ini merusak rencanaku. Bukannya kakak bilang apa, tapi jangan bawa sembarang orang pulang dan bilang dia penolong. Jangan-jangan kamu, kampungan ini keluyuran sampai lupa waktu? Yang penting semua sudah datang. Tamu terhormat tiba, kalian masuk dulu. Bagaimana aku harus memanggilmu? Cenan dari Gunung Tianyuan, murid Chen Jianghai. Atas perintah guru, aku turun gunung untuk menjalin pernikahan dengan keluarga Li. Benar. Ternyata benar kamu. Hamba tua Li Qiangen memberi hormat tuan muda. Kenapa keluarga Wang belum juga tiba? Huining, apa kau yakin Tuan Muda Wang akan datang melamar hari ini? Kenapa buru-buru? Ayah, Tuan Muda Wang sudah melamarku. Li Yunshan dari Li Chang'an sudah memberi mahar. Lamaran ini cuma tunggu sampai kakek membagi warisan. Mengumumkannya nanti belum terlambat. Cepat, duduk di dalam. Mulai sekarang, ini rumahmu. Kakek hormat pada Chenan, seorang junior. Sebenarnya dia siapa? Jangan sungkan padaku. Baik. Aku tak akan sungkan pada kakek. Kakek benar-benar bingung. Orang tak jelas seperti ini pun dibiarkan masuk untuk numpang makan minum. Bukankah hari ini kakek mau membagi warisan? Cepat bagi, nanti aku masih ada urusan. Grup keluarga Li itu harus kakek berikan padaku. Semuanya untukmu. Selain itu, hari ini kakek juga akan menentukan jodohmu. Huining, ini tunangan yang kakek carikan untukmu. Namanya Chenan. Kalian berdua hari ini urus surat nikah. Apa? Kakek? Dia tunangan yang kakek carikan? Benar. Memangnya ada masalah? Anak muda, kau dari mana? Namaku Chenan, orang Gunung Sumber Langit. Sejak kecil, aku bertani di gunung. Aku tak punya keluarga. Kakek, aku tidak setuju. Huining, jangan macam-macam. Bisa menikah dengan Nan adalah keberuntunganmu. Keberuntungan apa? Dia cuma petani kampungan. Kakek, apa kakek sakit sampai linglung? Kok mau menyuruhku menikah dengannya? Pak Tua. Kalau dia tidak mau, lupakan. Bagus, suka yang berwibawa. Dan punya keunikan. Kau menghina siapa? Aku tak suka padamu, kau sok jual mahal. Ku beritahu kamu, ini cincin lamaran pacarku. Kamu miskin, bertani seumur. Lamaran APA, Ada APA. Kakek, sudah menerima lamaran tuan muda bagus. Setelah jadi nyonya muda keluarga bagus, akan kubantu keluarga. Aku akan membuat keluarga lestari jadi keluarga terpandang. Kamu ini bodoh. Kembalikan barang kepada keluarga bagus. Ayah, mas kawin tuan muda sudah dikirim. Totalnya 200, ditambah investasi 1. Apa dia tidak lebih baik dari bocah desa itu? Kenapa masih terpaku pada surat nikah ini? Bodoh sekali. Pecundang dari keluarga raja, apa yang bisa dibanding? Kakek, kenapa kakek keras kepala? Mati pun, aku tak mau menikah dengan idiot ini. Yang mau, nikahi saja dia. Kalian. Ayah, tenang dulu. Sejak kecil, apapun kakak inginkan, kakek selalu menurut. Tapi, kalau kakek menyayangi kakak, kenapa begitu keras soal pernikahannya? Hening. Soal apapun, kakek bisa mengabulkan permintaanmu, kecuali urusan pernikahan.
Apa mungkin kakek bukan memanjakan kakak, melainkan tunangan Chandra Selatan? Kalau memang begitu, mungkin aku harus bertaruh. Aku mau menikah. Kakek, karena kakak tak mau menikah, aku mau menikah. Aku mau menikah. Ternyata adik ipar punya selera. Keter la Luan. Koikut Kampura pas? Kalau kakakmu menikah dengan keluarga Wang, perusahaan takkan punya kesempatan bangkit lagi. Seluruh keluarga mungkin takkan selamat. Ayah, aku tidak main-main. Jika Yunan menikah dengan Chenan, itu satu-satunya kesempatan keluarga. Sikap kak, apa ayah masih belum? Kopam, Yune. Tenang. Anak ini juga demi menjaga nama baik kakek. Laras menikah dengan Nanda. Pertunangan terlaksana. Ningru menikah dengan Tuan Wira. Keluarga juga naik derajat. Sama-sama untung. Benar, benar. Gunawan benar. Nanda, jangan merasa terbebani. Pilih dari dua gadis ini. Siapapun yang kau suka, kakek akan menikahkanmu dengannya. Kakek. Aku tetap pada pendirianku. Aku suka yang subur dan mudah punya anak. Kau tak tahu malu. Time. Dulu aku memanjakanmu. Sudah kuberi kesempatan, tapi kau tak mau. Nanti kau akan menyesal. Anukara. Anak baik. Kau dan Dimas urus surat nikah. Tak kusangka. Aku belum pernah pacaran. Tapi harus yang ku kenal kurang dari 1,5 jam. Pak Jaya. Segera alihkan villa di Teluk Nagaraja kepada Rani dan Dimas. Anggap saja itu rumah pengantin mereka. Kakek, villa itu sudah kau janjikan padaku. Kenapa diberikan pada yang memungut sisa-sisaku ini dan pada pengemis bau ini? Itu memang rumah pengantin yang kusiapkan untuk Chenan. Kau bukan pengantinnya. Rumah ini sama sekali tak ada hubungannya denganmu. Dulu aku memanjakanmu hanya karena kau tunangan resmi Tuan Muda Nan. Sekarang, Keberuntungan milik Huiran. Teluk Naga itu tempat apa? Di sana tinggal orang terpandang Jiangzhou. Kalau aku tinggal dengan caraku, berapa sumber daya yang bisa kubawa untuk memberikannya pada si pendiam itu, selain memungut sampah takut, apalagi yang bisa dia lakukan? Bukankah sia-sia? keputusanku sudah bulat. Tak perlu bicara lagi. Kakek. Kakek sudah pikun. Masih bengong, cepat urus rumah itu. Baik, Tuan. Soal pembagian harta. Setelah Chenan dan Huiran resmi menikah, aku akan menyusun ulang surat wasiat. Ayah, cepat, ada orang, bantu Tuan Besar beristirahat. Jangan teriak, kakek sedang tidak sehat. Kalau ada yang mau kau katakan, bilang saja padaku. Sudah. Soal asal-usulku, cuma bisa cari kesempatan lain. Lestari, jangan senang. Kira nemu rumah bobrok bisa mengubah nasibmu? Mimpi. Kakek sempat hilaf. Kau memungut sampah yang kubuang. Dan kau, si kampungan. Lestari cuma pantas berpelukan dengan orang sepertimu. Kalau aku jadi nyonya muda keluarga raja, kalian berdua bahkan tak layak mengelap sepatuku. Dendam kalian sebagai saudari segitunya? Jangan-jangan dulu kau benar-benar merebut pacarnya? Ngawur apa sih? Lina sejak kecil suka menindas Rani. Terjadi hari ini belum paling keterlaluan. Sudahlah, Siska. Kau belum punya tempat tinggal? Ayo, malam ini tinggal dulu di rumahku. Tunggu, Ada apa? bisa dibungkus? Astaga. Selju. Orang ini agak keterlaluan. Ya, kau yakin mau menikah dengannya? Bibi Raja, ambilkan kotak makan. Sebenarnya, dia ini siapa? Tak kusangka Lina terlihat dingin. Tapi hatinya masih seperti gadis remaja. Sandal jepitku, jangan Kalau punyaku, kamu. Belum sempat kusiapkan sandal. jadi aku telanjang kaki. Pakai punyaku dulu. Kalau begitu, terima kasih. Ah, Ini apa? cuma beberapa baju kotor. Cepat mandi dulu. Kau lihat apa? Bunganya mekar. Kalau aku tak mengaguminya, aku dibilang tak peka. Dasar mesum.
cepat mandi, badanmu bau. Baik. Kau mau apa lagi? Aku ambil pengering rambut. Kau bisa pakai. Adik, aku cuma menyepi di gunung, bukan manusia liar dari hutan. Kenapa wajahmu merah sekali? Jangan-jangan kamu mau mengintip? Mimpi saja. Setan pun tak mau mengintipmu. Huiran. Aku tahu kamu suka padaku, tapi tak kusangka kamu secepat ini. Ngomong ngawur apa sih? Oh, ya. Tolong angkatkan teleponku. Bilang aku tidak ada. Maya, akhirnya kamu angkat teleponku. Malam ini ada pesta dansa. Aku ingin mengajakmu pergi bersamaku. Istriku sedang istirahat. Dia terlalu blak-blakan, ya? Kenapa ponsel Maya ada di tanganmu? Bro, aku sudah selesai mandi. Cari wanita lain saja. Dari mana tahu dia pengagumku? Kamu secantik ini, pasti banyak yang mengejarmu, tentu saja. Banyak omong. Aku mau mandi. Barang-barang di kamar mandimu masih mau? Itu sudah kupakai 3 tahun. Buang saja untukku. Aku buang sendiri. Kau sudah jadi tunanganku. Memangnya kenapa kalau buang celanaku? Kau bisa punya batasan sedikit? Hah? Tapi hari ini kau bilang mau menikah denganku, kan? Tidak bisa. Aku belum siap. Aku tahu. Kau menikah denganku, hanya untuk memanfaatkanku, agar kakekmu mengakui kemampuanmu dan menyelamatkan perusahaan keluargamu, kan? Memangnya kenapa kau butuh istri untuk menjalankan perintah gurumu? Aku harus menikah denganmu agar mendapat perhatian kakek. Kita sama-sama sangat adil, bukankah begitu? Kau cukup jujur. Reaksi tadi juga bagian dari pemanfaatan? Terserah kau mau pikir apa. Kalau kau butuh, aku akan menjalankan kewajiban sebagai... Tak perlu. Mulai sekarang, hanya suami istri di atas nama. Jangan saling mencampuri. Kau jalani hidupmu, aku hidupku. Jelas begitu, lebih baik untuk kita semua. Dia sepertinya tak seperti yang kubayangkan. Pagi-pagi begini. Mau mengajakku kemana? Hari ini kita ke Mall Agung, belikan 2 baju. Ayahanda, ibunda, aku ajak Selatan beli baju. Kalau mau pamer kemesraan, tak usah. Mau uang, minta ke ibumu. Baru kukirim 300.000 yuan. Beli baju di kota, jangan diremehkan. Pembayaran masuk 300.000 yuan. Tak kusangka ibu mertua murahanku. Dia malah sangat perhatian padaku. Ayo cepat, Ibu Suriku mengirim dana bantuan bencana untukmu. Apa maumu? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Ada bom di bawah kursimu. Sudah aktif. Kenapa ada di mobilku? Jangan takut. Kau tidak apa-apa? Menarik juga. Tapi, kau tetap harus mati. Cianan, hati-hati. Sialong. Nyawamu keras juga.
Gawat, Kita nggak akan mati di sini hari ini, kan? lepas sepatumu. Lepas sepatumu. Di saat begini, kau masih... Aku tidak main-main. Cepat. Apa yang mau kau lakukan? Badut. Chen Nan. Kalau kita lari berpencar dengan begitu, kau bisa selamat. Maaf, semua ini gara-gara aku. Kau pasti tidak apa-apa. Percayalah padaku. Tidak bisa. Harus cepat menemukan lokasinya. Kalau terlambat, bisa kacau. Pakai cara ini lagi. Cari mati. Akhirnya kutangkap kau. Sudah aman. Aku akan bereskan sisanya. Tunggu di sini, aku segera kembali. Chen Nan, kamu mau kemana? Non après. Misinya gagal, Aku harus pergi sekarang. orang itu kuat sekali. Ko. Sebenarnya ko ini. Siapa? Seharusnya yang tanya begitu. Bicara. Siapa dalangnya? Kau dalangnya? Sialan. Kampungan itu lagi. Tak bicara juga tak apa. Aku menelepon. Untuk bilang padamu. Li Huiran istriku. Cepat atau lambat, kau akan kuseret keluar. Kalau tak mau mati mengenaskan. Lebih baik berhenti sekarang. Kalau tidak, aku tak menghabisi seluruh keluargamu. Kau tak apa-apa? Tidak apa-apa. Orang ini, Entah dari mana kau punya banyak musuh. Kalau bukan karena aku, mungkin kau sudah mati. aku akan membalas budimu. Dengan apa? Balas budimu dengan memelukku? Kakiku keseleo. Maaf. Semuanya mendadak, aku tak sempat memperhatikanmu. Sakit sekali? Tidak. Huiran, ada pembunuh bayaran? Kenapa kalian malah berpelukan? Bukan begitu, kakiku terkilir. Chen Nan kebetulan menopangku. Ketidak apa-apa, Huiran. Aku tidak apa-apa. Pembunuh bayaran tadi diatasi Chen Nan. Kali ini, untung ada dia. Perincas a tué pembunuh web je là. Nando berhasil menghabisi kau habisi dia. Memangnya kenapa? Ronnie. Kau benar-benar tak menyelidiki latar belakang Nando? Sudah. Dia memang cuma petani. Kalian berdua membicarakan apa? Tak ada apa-apa, tapi kenapa dia mati? Sebelum membunuhnya, cari tahu siapa yang menyuruhnya. Ini ponselnya, tapi kurasa. Orang yang menyewanya menghapus jejak. Jonggon Li Ninglaji. Perempuan itu, Hanya dia punya kemampuan. Dan motif untuk mengincar Huiran. Aku akan menemuinya dan menuntut penjelasan. Tak punya bukti. Sudahlah. Kalau konfrontasi, kita harus menemukan. Antar aku kembali ke kantor dulu. Baik. Turunkan aku bisa jalan. Kakimu sudah bengkak seperti kaki babi. Masih bagaimana mau jalan? Aku belum naik mobil. Ingat belikan sepatu untuk Huiran. Tetua Master Keluarga Wang bilang, Paman keempat mencari seseorang yang turun dari Gunung Tianyuan. Celui qui t'a écoute mon cari.
Kota Sungai begitu besar, mencari tuan muda kilo agak raja seperti mencari jarum di laut. Kari apa? Memangnya kenapa? Sayang. Pembunuhku untuk menghabisi Li Huiran gagal lagi. Semua gara-gara tunangannya, Chen Nan, merusak rencanaku. Siapa Chen Nan itu? Kampungan dari desa. Kemarin datang ke rumahku, pakaiannya seperti pengemis. Jangan meremehkan orang. Bagaimana kalau dia jagoan? Dia cuma orang kampung jago berkelahi. Kau harus bantu bereskan dia, kalau tidak hartaku habis semua. Aku bisa membantumu. Lalu, bagaimana kau akan membalas jasaku? Tuan Muda Raja. Kau menyebalkan. Paman keempat. Pergi temui bocah itu. Baik, Tuan Muda. Cepat turunkan aku, karyawan melihat. Jangan lihat, kalau terus lihat, bos kalian bakal potong gaji. Jangan tulangnya bergeser, harus segera ditangani. Ah, Sudah mendingan? HM. Seperti katamu. Ini cuma pertunangan, kau tak perlu melindungiku. Susah punya istri. Jangan sampai belum nikah, orangnya sudah mati. Siapa istrimu? Hendra, direktur tidak ada. Tak boleh menerobos masuk perusahaan. Bukankah Rani ada di sini? Hendra. Untuk apa kau datang? Rani, aku tahu Cahaya Indah hampir bangkrut, kakakmu juga sedang menekanmu. Sekarang kau butuh aku. Ayo, sayang. Pelukanku menunggumu. Membosankan, ayo pergi. Hei. Huiran, jangan pergi. Kakakmu cuma mengandalkan Wang Yu, kan? Bahkan ayah Wang Yu pun cuma anak kecil di hadapanku. Kalau jadi pacarku, akan membantumu. Aku tak butuh bantuanmu. Ready. Kalau bilang begitu, aku sedih. Kalau kau tega begini, aku cuma bisa suruh ayah hentikan pesanan keluarga kuning dengan Kemilau. Kuning Agung. Pesanan keluarga kuning didapat Kemilau lewat tender. Bukan alat tawar untuk Aku tak peduli. Ayahku selalu dengar kata-kataku. Kalau kau tak jadi pacarku, Indah makmur tinggal tunggu bangkrut. Satpam. Antar tamu keluar. Tuan Muda Kuning, silakan pulang. Aku juga bisa panggil orang. Tadi kamu bukan masih keras kepala? Aduh, lembek. Jadilah pacarku. Aku setia dalam cinta. Aku cuma suka kamu. Kalau hari ini kamu tidak menerimaku, aku nggak akan pergi. Kamu. Bro. Cewek cantik nggak dideketin kayak gitu. Kamu siapa? Siapa aku nggak penting. Yang penting, julukanku si paling romantis sekota sungai. Cara kamu ngejar dia, pasti nggak akan berhasil. Seumur hidup, belum pernah pacaran, ya? Kok kamu tahu? Kamu. Baik. Ku jari tahu cara mengejar wanita. Lihat, ya. Kenapa suara orang ini terasa familiar? Huiran. Aku tahu Huamei hampir bangkrut. Kakakmu sedang menargetkanmu. Sekarang saatnya kamu membutuhkan aku. Sayang. Pelukanku. Menunggumu. HM. Sile. Huiran. Kau, Tuan Muda Huang. Meski kau masih muda dan kaya, punya ayah yang menyayangimu. Tapi, untuk mendekati cewek, andalkan wajah. Lihat. Dia pilih aku. Bukan kamu. Belajar lagi sana. Aku jelek, ya? Tuan Kuning, Rahma sudah setuju denganku. Cari wanita lain. Banyak wanita di luar sana. Kami pergi.
Kawan, aku bahkan sudah selesai mandi. Cari wanita lain saja. Tunggu. Ada apa, Tuan Kuning? Masih ada urusan. Aku ingat. Tadi malam, kau yang angkat telepon? Wah, lumayan pintar. Ya, aku suami Li Huiran. Beraninya kau mempermainkanku. Habis saja. Mereka banyak. Aku panggil. Tak perlu. Tutup dulu matamu, karena setelah ini akan sangat seru. Jangan pukul aku. Kalau mau pukul, jangan wajahku. Chen Nan. Tuan Muda Huang begitu patuh, mana mungkin aku tega memukulmu? Kenapa? Tuan Muda Huang masih kuantar? Ah, tidak perlu. Lihat. Aku membantumu menyelesaikan masalah lagi. Masa kau tak menyerahkan diri padaku? Kurasa tidak bisa. Bajingan. Kau tak mau naik dan duduk. Tidak. Aku ada urusan pribadi. Aku pergi. Kau sembunyikan dariku, masih berharap aku menyerahkan diri padamu? Mimpi. Nani, kenapa tiba-tiba datang? Apa kau tidak puas dengan Rani? Bilang padaku, akan kubicarakan dengannya. Tidak, Pak. Rani, istriku. Aku sangat puas. Tapi, aku datang hari ini. Ingin bertanya pada Anda. Apa itu? Coba katakan. Saat aku turun gunung, guruku asal-usulku ada kaitannya dengan Anda. Pak Tua, aku ingin tahu asal-usulku. Siapa orang tuaku? Nena, aku memang tahu asal-usulmu. Hanya apa? Hanya. Masalah itu rumit dan melibatkan banyak hal. Apa susahnya bilang? Jangan bertele-tele, kek. Baiklah. Kau sudah dewasa. Sudah waktunya kau menemui mereka. Kek. Ini. Ini orang tuamu. 20 tahun berlalu. Orang tuamu kini dimakamkan di bukit dekat desa keluarga Daun. Mereka juga meninggalkan sesuatu untukmu. Pergilah lihat mereka. Ayah. Ibu. Ini pertama kalinya aku mengunjungi. Aku salah sebagai anak. Tapi jangan salahkan aku. Salahkan guru. Baru sekarang dia bilang padaku. Tapi kalian tenang saja. Mulai sekarang, setiap hari Qingming, aku akan datang membakar dupa untuk kalian. Ini yang kata kakek Li ditinggalkan ayah dan ibu untukku. Mana barangnya? Bocah kurang ajar. Que sedang mencari ini? Siapa kau? Siapa aku tidak penting, tapi barang yang kau cari ada padaku. Panggil aku ayah, nanti kutunjukkan. Sudah setua ini masih mau jadi ayah? Memangnya kau masih mampu? Bagu, nak. Selama ini, kau yang pertama berani menantangku begini. Sebenarnya kau siapa? Dulu, bahkan orang tuamu harus memanggilku paman keempat saat bertemu. Jangan-jangan kau. Wajahmu tegang, napasmu juga kacau. Tapi wajar saja. Selama ini, belum pernah ada yang melihatku dalam kondisi puncak. Hari ini kau bisa melihatnya. Kau seharusnya merasa terhormat. Banyak omong. Sudah setua ini masih saja narsis. Hari ini kau bisa melihatnya. Kau harus merasa terhormat. Banyak omong. Sudah setua ini masih saja narsis. Putraku, Daun Selatan. Saat kau melihat ini, kau sudah dewasa. Ibu takkan lagi melihatmu dewasa. Anakku. Ibu harap kau menjaga dirimu. Waspadalah pada keluarga raja dari negeri. Musibah keluarga Daun dipicu oleh keluarga raja. Dalang di balik semua ini sangat berkuasa.
Ibu berharap kau berhasil lolos, bisa hidup dengan selamat. Jangan kebencian membutakanmu. Jangan pula mencari asal-usul semua ini. Ternyata, namaku Daun Selatan. Boka. Kau menyergap, menang curang. Jangan ngaco. Siapa suruh kau kepedean? Aku muak. Aku lengah sampai tak bisa membunuhmu, tapi sudah ada yang mencari tunanganmu. Ah, Rahmat Anggun. Prem Rahmat Damai, kau datang untuk apa? Prem Rahmat Anggun berhenti melawan. Tuan Muda Raja sudah memerintah. Di kota sungai, tak ada yang berani bekerja sama dengan Indah Jaya. Tunggu saja bangkrut. Liu Ying. Selain main licik di belakang, apalagi yang bisa kau lakukan? Keluarga raja punya sedikit pengaruh di kota sungai. Kalaupun perusahaan di kota sungai tak mau bekerja sama, kami masih punya klien lain. Klien lain? Maksudmu grup naga terbang? Tuan Muda Wang dekat dengan petinggi naga terbang. Mereka juga tak akan bekerja sama denganmu. Li Huining, kau hina dan tak tahu malu. Aku datang untuk memberimu kesempatan. Asalkan kau zerakan saham Huamai, lalu berlutut dan memohon padaku. Aku masih bisa membiarkanmu tetap hidup. Mimpi saja, Hahaha. masih ngeyel. Mau menyentuh karunia, jangan harap. kakimu bagus. Saillant. Terlalu lemah. Salju. Hahaha. Cepat. Telepon Cenan. Ah, Saat begini, masih memikirkan si kampungan itu. Dia pasti mati lebih mengenaskan dari kalian. Apa katamu? Tuan Muda Raja sudah mengirim ahli guru besar untuk membunuh si kampungan itu. Kau tahu apa arti tingkat guru besar? Dia pasti mati. Di seluruh kota sungai, hanya ada 4 ahli puncak tingkat guru besar. Chandra mungkin. Bagaimana bisa begini? Mustahil. Chandra tidak mungkin mati. Lila. Ku beri 3 detik. Kalau tak menyerahkan grup cemerlang, kau juga akan kukirim menemani si kampungan itu. Pikirkan baik-baik. Kalau sudah paham, tanda tangani. Lina, kau benar-benar tak berhati nurani. Kau masih berani memukulku, si rambut putih Bionevia. Nona besar Prem, adikmu cantik sekali. Kau tak keberatan kalau aku mencobanya dulu? Terserah kau. Semakin kasar, semakin bagus. Lepaskan. Lepaskan aku. Prem bijaksana damai. Kau lagi. Ternyata kau belum mati. Tidak, itu mustahil. Tuan Muda Raja mengirim ahli tingkat Mahaguru. Mana mungkin kau? Maksudmu si kakek narsis itu? Dia terlalu lemah. Rambut putih, habisi si kampungan ini, cepat. Selatan Chen, hati-hati. Kau, jangan mendekat. Kalau mendekat, Li Huining. Pembunuh yang kemarin juga kamu yang cari, kan? Kenapa kamu tak mau dengar omongan orang? Sonan. Li Huining, anggota keluarga Li. Jangan biarkan mati tanpa kejelasan. Baiklah, aku dengar kamu. Kamu tak apa-apa? Kamu belum mati. Aku sampai takut mati.
Kamu begitu khawatir. Masih bilang aku tak ada di hatimu. Aku mengkhawatirkanmu. Di hatiku, kamu seperti salju kecil. Kalian berdua sahabat terbaikku. Kakak-kakak, aku begini, kalian masih bermesraan. Bisa berbelas kasih? Salju kecil. Kau tidak apa-apa. Aku baik. Belum mati. Mau diapakan? Tak mungkin dibiarkan bertindak semaunya, kan? Serahkan dia pada keluarga. Kita harus beritahu keluarga Pratama perbuatan kotornya supaya kakek mencabut hak keluarga. Itu hukuman terberat untuk mereka. Lakukan saja seperti katamu. Nining kurang ajar. Kakek. Aku tidak melakukan. Nining. Tega sekali hatimu. Demi-merbu attaqué Luarga. Kau berkali-kali mencoba membunuh Rani. Benar-benar tak berhati nurani. L'OTAN Awan. Tenangkan dirimu. Damai masih muda dan belum tahu batas. L'Agipula. Anggun sekarang baik-baik saja. Dame. Cepat minta maaf pada adikmu. Kau juga berlutut. Keluarga Plum selalu mengajarkan agar sesama keluarga rendah hati, rukun, dan saling membantu. Tapi kalian malah, lihat saja perbuatan konyol kalian. Entah Tuan Besar akan memenjarakannya atau membereskannya diam-diam. Ardi. Katakan, kau mau menghukumnya bagaimana? Tuan Besar. Urusan keluarga, kau yang putuskan. Hukum dia sebagaimana mestinya. Baik. Kalau begitu, sesuai aturan keluarga Prem. Wening Prem berniat mencelakai anggota keluarga. Ayahnya juga bersalah, hapus namanya dari silsilah keluarga. Tarik kembali semua harta keluarga. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga Lestari. Kakek. Dulu kakek menyayangiku. Kakek tak boleh mengusir. Kenapa, ayah? Hening cuma hilaf dan berbuat salah. Hukumannya tak... Kenapa? Karena Rani sekarang tunangan Andi. Kalau Rani celaka, bagaimana menjelaskannya pada Andi? Kakek, Andi orang kampung. Kenapa kakek membelanya? Sampai mengusir keluarga. Ayah. Akutak Tauke n'a pas ses 40 Aya Sepertiorona. Karena Nining menolak pertunangan itu, apa ayah sampai begini memusuhi kami? Kurang ajar, dengar kalian. Jaya adalah tuan muda keluarga Wijaya. Ayah. Ayah sudah pikun. Dia cuma bocah ingusan. Mana Mankin. Kalau bukan karena orang tua Jaya membantu dana. Kalian kira aku bisa mendirikan perusahaan Wijaya? Aku memaklumi kalian. Karena pertunangan Ratna dan Jaya, tapi kalian buta, menolak Jaya. Jaya memilih Rani. Sebagai tunangannya, sumber daya keluarga Wijaya diberikan kepada Rani. Kelak, seluruh harta keluarga milik Rani. Aku tak terima. Kakek, bajingan ini membunuh anak buah Tuan Muda Wang. Tak takut dia menuntutmu? Kakap, masih berani membohongiku? Sekalipun Wang Yu datang sendiri, aku tetap harus menghukummu. Anak buahku. Sejak kapan kau berhak menghukum mereka? Anak keluarga Wang, hari ini rapat keluarga Li. Untuk apa kau datang? Tuan Muda Wang, akhirnya Anda datang. Kalau tak datang, aku hampir mati ketakutan. Aku kan sudah datang. Tenang saja. Pak Tua, tadi kau bilang. Mau mengusir Ratih dari keluarga Pratama. Memihak sampai begini, keterlaluan, kan? Urusan keluarga Pratama belum saatnya dicampuri Wijaya. Kalau aku tetap mau ikut campur, Pak Pratama, Ratih Pratama adalah tunanganku. Aku sudah kukap beri muka. Tapi kau tua bangka tak tahu diri. Aku keluarkan perintah boikot seluruh bisnis kota sungai. Kelu aga Prem, tunggu saja. Perintah boykot? Tuan Muda Raja, tak perlu sejoitu. Kalau keluarga raja mengeluarkan, tak akan ada yang mau bekerja sama dengan kami di kota sungai. Keluarga raja ini? Keluarga Wang ikut membantai keluarga Ye dulu, kan? Keluarga Li dan keluarga Wang, selama ini tak pernah saling mengganggu. Kau benar-benar mau semena-mena begini? Kenapa? Ada masalah? Tuan, semua mitra grup dan cabang mau membatalkan kerjasama. Saham grup sengaja dijatuhkan. Sudah turun sepertiga. Kerugian grup 2 miliar. Apa? Keluarga Wang kalian. Keterlaluan sekali. Sungguh hina dan tak tahu malu. Kekek Prem. Jangan banyak omong kosong. Tak perlu kuajari yang kuat memangsa yang lemah. Sudah kubilang sejak. Kalian tak sanggup menyinggung keluarga raja, tapi nekat melawanku. Benar. Sekarang malah mau mengusir keluarga kami dari keluarga besar. Ayah, sekarang kau panggil aku ayah pun sudah tak ada gunanya. Bejenggen, kenapa aku bisa punya anak bodoh yang mengkhianati keluarga sendiri? Kali ini tamat. Perintah pemboikotan berlaku, kerjasama lenyap, harga saham anjlok. Kalau tak segera diesel amatkan, saham akan jadi tak berharga. Kenapa panik? Sekuat apapun keluarga raja.
Keluarga Prem sudah malang melintang dalam bisnis 10 tahun. Pasti ada cara. Bereskan. Mudah kau bicara. Mana bisa diatasi? Tak ada keluarga yang menerima perintah boikot keluarga raja bisa selamat. Keluarga Prem kita akan tamat. Tuan Muda Raja, menekan damai tak ada kaitannya dengan kami. Mon Kemuraon Atianda. Tak bersala. Tuan Muda Raja, ampuni kami. Ampuni kalian? Bisa. Asalkan bunuh si kampungan itu, perintah boikot akan dicabut. Tuan Muda Raja, jangan bercanda. Aku cuma bilang sekali. Tuan Muda Raja memberi kalian kesempatan. Jangan sampai kalian sia-siakan. Tuan Muda Raja. Kau suka main tangan? Kalau begitu, naik sendiri. Kenapa paksa orang lain? Boka. Gerakanmu memang lumayan. Ini kota sungai. Jago berkelahi buat apa? Mau hidup di luar? Lihat keluarga dan koneksi. Benarkah? Kurang ajar. Cenan, hari ini jangan sentuh Tuan Muda, kecuali... Benar. Kalau kau berani menyentuh Tuan... Commence la Keke Luargali. Kalau berani, bunuh kami. Kalian. Kakek, kalian ini cuma penjilat kerja. Kota U. Tak ada akhir baik setelah menyinggung keluarga Wang. Apa kau mau kami semua dikubur bersamamu? Kenapa keluarga Li membesarkan anjing pengecut? Siapa bilang? Barang ini cuma keluarga Wang bisa beri? Omong kosong apa? Kau kampungan, selain jago berkelahi, memang punya kemampuan lain? Tidak percaya, ya? Siapa bilang kakak tertuaku tak punya kemampuan? Cunning Agang. Bukan Katuan Muda Keluarga Kuning. Tikus. Kau datang ke sini untuk... Tikus apanya? Jangan merangkulku, tak akrab. Kau. Keluarga Kuning mulai hari ini bersedia menjalin kerja sama jangka panjang dengan keluarga Ini semua. Kontrak sumber. Kota Jiang. Wang Hao. Siapa yang mengizinkan melakukan apa? Ayahmu setuju? Ayahku senang saat tahu aku punya kakak baru, Wang Yu. Persahabatan kita sudah berlalu. Mulai sekarang, aku dan semua kekuatan jahat berpisah jalan. Kau pandai cari muka. Tentu, begitu dapat kabar dari kakak, makanan datang, langsung cari ayah. Wang Hao. Kau yakin mau melawanku? Memangnya kenapa? Urusan kakak tertua adalah urusanku. Kalau tak terima, Kau menganggap si kampungan itu kakak? Memalukan keluarga terpandang. Dia tunangan Li Hu. Bukannya aku manjar Li 8 Rambert Bulan-Bulan. Kenapa sekarang jadi anjingnya? kau. Jangan asal bicara. Mana mungkin berani menginginkan kakak ipar? Kakak tertuaku tampan dan memikat. Kekagumanku padanya seluas sungai tak berujung. Hanya pria sekuat dia yang pantas untuk huiran. Kau mau mengadu domba kami? Mingir Sana. Dulu aku belum dewasa. Di hatiku hanya ada rasa hormat pada huiran. Sama sekali Sudah. Baik. Bagus sekali. Kalian tunggu saja. Ayo pergi. Tunggu dulu. Mau apa lagi? Wang Hao. Kau, Wang Yu. Kakakku belum menyuruhmu pergi. Kalau kau tetap mau pergi, terpaksa kucicipkan jurus cakar nagaku. Jurus cakar naga yang kau ajarkan hebat. Tangkap dia. Cenan, berani-beraninya kau menyentuhku. Keluarga Wang tak akan memaafkanmu. Tuan Muda Wang. Yang kutunggu keluarga raja kalian. Hao-hao kecil. Ada perintah apa? Cari beberapa tali. Ikat dia. Ini kurang baik, kan? Bagaimanapun keluarga raja dari kota sungai. Kau mencuri buah persik mereka, keturunan keluarga raja sudah kau putus. Masih takut juga? Benar juga. Cenan, kau karimati. Keluarga raja, aku tunggu dia cari masalah denganku. Pergi, ikat dia. Baik. Diam kau. Dan kau, pulang dan bilang kepala keluarga raja. Kalau mau selamatkan anaknya, suruh dia datang menemuiku sendiri. Penggul. Kurung Lia Hening di balai leluhur keluarga. Tanpa Zinku, jangan melepasnya. Baik. Kakek tak boleh aku kuku kandungmu. Kakek. Anda baik-baik saja? Para penjilat tak berprinsip itu. Kalau dibiarkan, mereka akan menguras keluarga Prem. Nan kecil. Kali ini kami berutang budi padamu. Berkat kamu, keluarga Prem bisa melewati krisis ini. Kakek, bijak alami adalah istri. Kita ini keluarga. Benar, kan, bijak alami? Keluarga Raja Tahan, ini sangat berkuasa di kota Sungai. Ada tokoh besar yang mendukung mereka.
Mungkin orang itu terkait dengan kejadian keluarga Daunmu dulu. Kau harus hati-hati. Tenang saja, Pak Tua. Aku sudah tahu harus bagaimana. Keluarga raja. Urusan orang tuaku. Sudah saatnya ku bereskan dengan kalian. Tak kusangka. Ternyata kau punya bakat. Aku kelihatan tidak pandai mengurus rumah. Coba cicipi. Ada apa? Tidak enak, ya? Enak. Lumayan enak. Syukurlah, ini pertama kalinya aku masak. Maaf, garamnya kebanyakan. Kalau begitu, minum saja. Terima kasih, Nando. Kalau bukan karenamu, aku bersulang Aku tidak bisa minum alkohol. Nando, apa rencanamu setelah ini? Rencana? Aku berniat tinggal di kota sungai untuk sementara. Sampai urusan orang tuaku kuselidiki. Aku akan kembali ke gunung untuk merawat guruku sampai tua. Aku sudah tahu. Apa katamu? Tidak apa-apa. Tapi, sejak kapan Huan Hao jadi teman? Bukannya kalian berdua? Itu murni karena pesonaku. Aku ini memikat pria dan wanita. Narsis. Chen-nan, aku wanita tradisional. Tidak boleh. Rani. Aku. Baiklah. Kalau begitu, cuma sekali ini. Kau sendiri yang menyanyiakan kesempatan itu, jangan salahkan aku. Kepala keluarga raja. Tuan, Anda menyuruh kami mencari bocah yang datang dari bawah gunung asal langit. Masih belum ketemu. Bodoh. Sekumpulan bodoh. Cari bocah ingusan saja tak bisa. Buat apa memelihara kalian, pemakan gaji? Tuan. Soalnya tak ada foto atau informasi, memang susah dicari. Sebenarnya kita cari orang ini untuk apa? Raja jahat bertindak. Sejak kapan kita boleh ikut camper? Lanjut cari. Baik. Tuan Wang. Aku. Li Yunzan. Pak Raja. Tuan Muda. Tuan Muda Raja ditangkap. Apa katamu? Siapa di kota sungai yang berani cari mati? Berani menyentuh Yuerku, raja, orang dari gunung, namanya Cenan. Tuan besar sudah hilang akal. Dia menjadikannya menantu. Tuan Muda Mambla Wining, tapi boka itu tak takut pada Tuan Muda dan keluarga Raja. Dia menangkap Tuan Muda Raja dan mengancammu menemuinya. Kalau tidak, Tuan Muda Raja tak terjamin. Bayinggan. Tuan, jangan-jangan dia bocah yang kita cari? Kujadikan kau tahu, apa dia juga turun dari gunung asal langit? Gunung asal langit? Aku tak tahu soal. Tuan, bagaimana? Bukankah dia ingin ku cari? Baik. Ayo. Bawa senjata. Aku sendiri akan menemuinya. Kakak. Apa? Keluarga Wang sudah menahan diri. Jangan-jangan mau berbuat licik lagi? Aku takut mereka tak berani berbuat licik. Di sini, dorong lebih kuat. Baik, baik. Tapi aku khawatir. Raja Alam Putra Tunggal keluarga raja. Bagaimana kalau mereka mengerah? Kalau takut, pergi dulu. Mana mungkin. Kekagumanku pada kakak seperti sungai yang tak henti mengalir. Kau bentang selatan, ya? Baik. Hari ini ku beri pelajaran praktik. Belajar yang benar. Boka. Berani sekali kau. Berani-beraninya kau menyakiti putra raja penakluk langit. Kepala keluarga raja, putramu yang dulu cari gara-gara denganku. Aku cuma membela diri. Itu tidak melanggar hukum. Bocah licik, jawab, apa kau dari bawah gunung asal langit? Kau sudah lama menyelidikiku. Ha. Jadi benar kau. Sudah lama aku mencarimu. Kebetulan sekali. Aku juga sudah lama mencarimu. Paman keempat. Kau yang membunuhnya, bocah? Kakek narsis itu? Dia ngotot sok hebat di depanku.
Aku cuma mengajarinya, jangan sok. Kalau sok, tersambar petir. Kurang ajar. Matila. Kau main licik. Hau-hau kecil. Kau lihat, kan? Astaga. Cengkeraman naga susu. Kak, cepat. Tadi belum terekam, ulangi. Bocah, kau cari mati. Kak, biar aku. Rasakan jurusku lagi, monyet memetik persik. Kau, jangan mendekat. Tua bangka. Sekarang, kau sudah bisa jawab pertanyaanku, kan? Tua bangka. Sekarang, kau sudah bisa jawab pertanyaanku, kan? Kau mau tanya apa? Pertama, dalam pembantaian keluarga Daun, keterlibatan keluarga raja, kematian suami istri keluarga Daun, kau pelakunya? Ketiga, siapa yang mendukungmu di belakang? Keluarga Daun APA. Tak tahu. Kenapa tanya? Hau-hau kecil. Sekarang, akulah yang bertanya padamu. Hitung sampai 3. Kalau tak bisa jawab, nasibmu sama seperti dia. Aku akan bicara. Dulu, keluarga raja bertugas menjatuhkan bisnis keluarga Daun. Cuma kerjaan remeh. Kematian suami istri, ye bukan urusanku. Aku tak turun tangan. 6. Kak, jangan. Tuan besar. Bunuh saja aku. Pertanyaan ketiga tak bisa kujawab. Kau tak takut mati? Kalau kau membunuhku, paling aku cuma mati. Tapi kalau aku sebut orang itu, aku dan puluhan anggota keluarga Wang akan mati lebih mengenaskan. Orang macam apa membuatmu setakut ini? Dia. Kekuatannya tak terduga. Pernah ada 10 ahli bela diri tingkat tinggi mengejarnya, tapi semuanya mudah dikalahkannya. Hidupmu tinggal 3 hari. Temukan dia, aku mau menemuinya. Rani kecil. Bagaimana perkembanganmu dengan Anda sekarang? Kalian sudah sampai ke langkah terakhir belum? Kau bicara apa? Mana mungkin? Kulihat kau. Sudah jatuh cinta. Mana mungkin? Aku bukan pernah bertemu pria. Chandra Selatan. Bukan tipeku. Benarkah? Bukankah itu Kepler keluarga Wang Wang Tianba? Keluarga Wang mencari Chandra Selatan. Chandra Selatan. Ya. Ada apa denganmu? Kenapa sepatumu hilang? Dengar keluarga Wang pernah mereka tidak menyakitimu? Tak apa-apa, cuma Wang Tianba. Dia tak bisa apa-apakan aku. Aku benar-benar. Wah, tadi bilang dia bukan tipe idealmu. Dengar dia kena masalah. Sampai sepatumu hilang. Huiran, jangan-jangan kamu? Melum. Aku tidak suka. Kita cuma berteman. Jangan salah paham. Kak Ipar, ada apa ini? Senen. Kekuatan keluarga Wira sulit ditebak. Dengan cara dan kekejaman mereka, tak akan tinggal diam. Kau tak mau Hera hidup dalam kekhawatiran setiap. Tenang saja. Semua masalah ini akan segera kuselesaikan. Cepat, bawakan aku segelas air. Tuan, sekarang bagaimana? Bocah itu terlalu aneh, ilmunya juga sulit ditebak. Kita sama sekali bukan lawannya. Tuan muda masih di tangannya. Ha. Bagaimana sekarang? Hadapi saja. Tapi. Dia bilang, Tuan, Anda juga hanya punya 3 hari. Pergi. siapkan makanan enak dan arak untukku. Tuan, ini. Pergi mencari raja jahat.
Tuan. Ini bukan tempat pantas ditinggali manusia. Raja jahat benar-benar di sini. Panik? Panik apa? Aku saja tidak panik. Terus jalan. Dai sana, kau karyalan dulu. Baik. Merangkak kemari. Tu en cul Raja Iblis. Raja Iblis. Kelu Agada. Sisa keluarga Daun sudah ditemu. Bocah itu bernama Chen Sla. Sekarang. Dia ada di keluarga Prem. Hahaha. Sisa keturunan keluarga Daun itu benar-benar masih hidup. Kali ini pasti tidak salah. Bocah itu terus mendesakku soal keluarga Daun dulu. Dan penyebab kematian pasangan Daun. 20 tahun lalu, diam-diam mempelajari jurus keluarga Daun. Tapi karena garis darah saling bertentangan, aku kerasukan tenaga. Inga jadis Epertiini, Bukan Manusia, Bukan tu. Hanya darah murni keluarga Daun yang bisa membantuku pulih dari luka. Kukira. Semua keluarga Daun kubunuh, tak ada lagi darah inti yang bisa. Tak kusangka. Anak yatim pasangan Daun akhirnya ditemukan. Langit masih berpihak padaku. Tapi, Tuanku Raja Jahat. Bocah itu sekarang sangat kuat. Pelindung panggil tak tahan 3 jurus di tangannya. Aku takut. Calo Bertindak. Harus pakai otak. Pasangan Daun itu kuat, kan? Tetap saja. Mati di tanganku. Dulu, aku bisa menang. Karena mengandalkan ini. Pergila. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Kakek menyuruh kita datang, pasti ada yang ingin dibicarakan. Ayo cepat masuk. Pak Tua, kenapa Anda buru-buru memanggil aku dan Rani? Nanda. Hari ini aku punya teh enak. Mari kita minum teh berdua sambil mengenang masa lalu. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Baik. Teh sumur naga sebelum kakek. Ini panen pertama tahun ini. Sudah lama tak minum ini. Teh ini susah payah kubeli lewat banyak kenalan. Nan kecil, Kobala. Sepertinya kakek habis-habisan. Kakek, wajahmu kelihatan pucat. Ada apa? Tidak apa-apa. Kakek sudah tua. Tubuh kakek sudah lemah. Mungkin semalam masuk angin. Cuma sedikit flu, tubuh kakek sering begini. Ku panggil dokter untuk memeriksa kakek. Tidak masalah, cepat cicipi teh ini. Nanti dingin, tidak enak lagi. Baik. Cianan, kamu kenapa? Cianan, kamu kenapa? Jangan bikin takut. Teh ini beracun. Apa? Kau bukan Pak Tua. Kau, siapa? Boka. Reaksimu cepat juga. Sayangnya, teh itu sudah kau minum. Waktumu tak lama lagi. Tan Selatan, ada apa? Kenapa kakek meracunimu? Itu jarum pengendali jiwa. Seseorang mengendalikan kakek. Orang itu. Chandra Selatan, jangan menakutiku. Sebenarnya ada apa? Kalian ini siapa? Viron, Gawa. Wang Tianba membawa orang. Kali ini dia membawa kakek lagi. Kita semua tak bisa mengalahkannya. Biar aku yang urus. Mau kemana lagi?
Selatan sekarang keracu, cari cara menahannya. Aku akan bawa dia lewat terowongan rahasia untuk mencari penawar. Serahkan anakku dan Selatan. Semuanya. Raja Langit Penekluk. Kau mau Raja Semesta? Aku bisa menyerahkannya. Tapi kalau kau mengincar kakak, Mustahil. Bocah kuning. Cenang akan mati. Itu cuma soal waktu. Kalau kau karimat, yang ganzalakan aku kalau tak hormat kilo agak Panggil orang. Serang. Semukesil. Kari. Geledah tempat ini sampai habis. Cari orangnya untukku. Dia tak mungkin lari yau. Chandra Selatan, bertahanlah, sebentar lagi akan kutemukan penawarnya. Bijaksana. Pergilah. Kurasa aku mati muda. Jangan bicara sembarangan, tak akan mati. Jangan menangis. Kau belum menikah denganku. Belum jadi janda. Sayang sekali. Aku cukup menyukaimu. Di saat begini, kau masih bercanda? Jangan menangis lagi. Semua orang pasti mati. Kalau aku mati, kau, carilah pria baik, menikahlah. Aku sudah tak punya kesempatan. Aku tak mau menikah, Nathan. Aku pasti menemukan. Hera. Racun ini serbuk matahari membara. Racun aneh terpanas di dunia. Tak ada obatnya. Mustahil. Tak ada racun tak bisa diobati. Katakan padaku, bagaimana cara menyembuhkannya? Ada caranya. Satu-satunya cara adalah mencari seorang perawan. Dan yang lahir pada bulan, hari, dan jam yin, berenergi 9 yin. Lalu menyatu dengannya. Bisa diurai setelah energi negatif dan positif. Di saat begini, kau masih bercanda. Aku tidak bercanda. Guruku pernah bilang padaku, Chen Nan, aku bertubuh 9 unsur negatif. Chen Nan, pertama kalinya ku berikan padamu, aku tak menyesal. Kami sudah menggeledah keluarga Prem, tapi tak ada jejak bocah. Kari. Tak menemukannya, kalian semua mati. Tenang, Raja jahat, seluruh keluarga Prem. Sudah kita kuasai. Meski bocah itu kabur, dia pasti kembali. Mustahil. Bagaimana bisa menawar serbuk? Nyawamu memang keras. tahu kakak akan datang menyelamatkan kami. Tuan muda, Ciu Tian Xiao sangat kuat. Cepat lari. Hari ini kalian menagih perhitungan dariku, ya? Lepaskan mereka. Mereka tak ada. Sudah menyerahkan diri, masih minta lepaskan mereka, bawa mereka. Baik. Kalau kalian membunuhku, semua ini sudah... Kubiarkan nyawamu bertahan 2 hari. Jangan sok angkuh. Hari ini, dendam lama dan baru kubereskan. Hari ini Raja jahat ada di sini. Mari lihat siapa menagih utang pada siapa. Boka. Akhirnya kutemukan kau. Akhirnya kau berani muncul juga. C'est qu'un pulant sans patak Berguna, main dure se mua. Bagus. Aigreco. Chen Nan baru sembuh dari racun, darahnya masih tersumbat. Hahaha. Tak seharusnya adu tenaga dalam dengan. Bajingan kecil. 10 tahun lalu, sudah di puncak Santo bela diri. Kini, selangkah lagi menuju Dewa bela diri. Mau adu tenaga dalam denganku? Kau masih jauh kalah. Mau balas dendam? Kau tak punya kesempatan lagi. Baiklah. Hari ini akan kutunjukkan jurus rahasia keluarga Daun. Kau juga pantas. Hari ini, akan kubersihkan pengkhianat. Hahaha. Nak. Kotau. Darah inti keluarga Daun kalian sangat lezat. Ah. Tua Selatan. Melawanku. Kau masih terlalu hijau. Hahaha. Pukulan telapak ini bagus sekali. Mantap, racun menyumbat darah dan tenagaku. Tapi pukulanmu melancarkannya. Sekarang, kekuatanku akhirnya pulih sepenuhnya.
Kau sudah mencapai tingkat dewa. Tidak, itu mustahil. Tidak, mana mungkin? Aku berlatih bertahun-tahun, tapi tak bisa menembus tingkat dewa bela diri. Bagaimana kau? Aku harus berterima kasih pada bubuk matahari membaramu. Itu membuatku naik tingkat. Inilah jenius 1 di antara 10.000. Tidak, mana mungkin qu'Ala Daril et la qui s'épertimu? Kalian keluarga daun harus mati. Ilmu bela diri keluarga kalian yang membuatku jadi begini. Dulu, kau merancang membunuh orang tuaku dan merampas jurus keluargaku. Semua ini balasan untukmu. Nan kecil. Dulu aku yang salah. Menurut silsilah, aku paman keduamu. Bisakah kau ampuni nyawaku? Asalkan kau mau melepaskanku. Aku rela melakukan apa saja. Dulu, kau tak pernah berniat menyelamatkan nyawa orang tuaku. Kau malah bermain licik denganku. Ayah, ibu, dendam kalian. Akhirnya ku balas. Kita semua selamat. Syukurlah. Huiran, Kakak, Kau memang. kakak yang hebat. kau ini benar-benar tak peka. Huiran, kenapa lehermu begitu? Bukannya kalian pergi cari penawar? Tak serius benar. Nen. Huiran, bagaimana kalau kalian urus surat nikah hari ini, lalu besok kita adakan pernikahannya? Kau tak akan kembali ke gunung? Aku tak tega berpisah denganmu. Ayo pergi. Nikah, yuk. Salju lagi. Peu d'en drama.